kembali lagi di channel saya di Sai TV Official 27. Jangan lupa like dan subscribe, komen agar terdapat video notifikasi dari kami. Dia punya pilot rate-nya berada di belakang, dia bagian indernya ada di depan. Kemudian barulah dia travel menuju ke lokasi tempat kerjanya dia, seperti itu. Jadi kita bekerja harus tetap mengikuti prosedur. Bilang John Morgan dulu, Persija ya. Karena prosedur itu sangat penting dimanapun kita bekerja. Karena kalau kita sudah terbiasa melakukan prosedur yang benar, saya dan yakin tidak pernah Bapak itu kena teguran ya. Karena itu adalah salah satu cara operasi yang benar ya. Beda dengan teman-teman yang bawa dump truk, karena kita ini unitnya ban besi, beda dengan ban karet ya, seperti itu. Jadi inilah sekedar pemahaman demi pemahaman untuk teman-teman ketika nanti sudah menjadi seorang operator. Mulai kita praktek ke lapangan nanti pun itu juga kita terapkan nanti ya. Kita ke lapangannya nanti bukan tunggu kita di perusahaan sana nanti, tapi begitu kita turun ke lapangan nanti, yang kita pelajari di sini itulah yang kita nanti lakukan di lapangan itu, nanti kita praktekkan di lapangan itu tadi ya. Ketika nanti Pak Robinya atau Pak Udinnya atau saya sendiri nyuruh, oke, Pak Depri atau Pak Asep silakan ya, cek itu alat, tahu kan ceknya seperti apa. Cek alat itu dicek keliling, perhatikan dia punya tracknya, perhatikan dia punya rollernya, perhatikan dia track frame-nya, perhatikan takut ada kebocorannya, perhatikan takut ada pesoknya, perhatikan takut spionnya tidak ada di bagian kakinya, perhatikan semua ya. Cuma kita tidak ada namanya list ya, tidak ada list cek itu untuk P2 unit ya, kita belum buat seperti itu. Tetapi meskipun belum kita buat, tapi itu tetap kita lakukan nanti, karena di sana nanti kan ada kita yang melihat, yang monitori nanti ketika Bapak diperintahkan itu gitu ya. Kemudian setelah kita cek bagian kakinya, cek oli, kita naik lagi ke atas bagian upper stone-nya, yang bagian cover engine-nya, yang bisa kita buka radiator. Kan kita harus kan naik ke atas alat dulu, ke atas unit dulu ya. Semua kita paskan, dia punya oli, swingnya, apakah cukup apa tidak, kita perhatikan di sana. Nah, untuk kekurangan atau cukup kita perhatikan. Setelah itu kita juga perhatikan dia punya baterai, karena kita nginjak itu adalah tempat box baterai. Perhatikan apakah dilepaskan orang, dia punya pengancing baterainya apa tidak. Nah, kadang-kadang pernah terjadi karena barang itu, unit itu ada masalah, ketika kabel baterai antara min plus itu tidak dibuka, begitu matikan kunci kontak, barang itu nyetrum terus, ternyata besok tidak bisa start. Itu kan ada masalah. Makanya kadang-kadang mekanik itu membuka salah satunya, atau biasanya buka bagian plusnya ya. Itu kadang-kadang start ya tidak mau hidup ya, karena namanya tidak ada sambungan ke akinya ya, ke baterainya. Nah, kadang-kadang kan operator ini lupa di sana ya kan. Kok tiba-tiba barangnya tidak mau hidup, kemarin mau hidup gitu. Nah, kan mekanik itu kan kalau ada laporan sesuai dengan catatan kita kan, mereka pasti cek ya, seperti itu. Nah, ketika itu semua sudah benar, sudah terpasang, kita cek tetapi tidak mau hidup, berarti ada masalah dengan baterainya. Berarti baterainya ini sudah low atau ya tidak bisa lagi untuk digunakan untuk starter ya, seperti itu, menghidupkan mesinnya. Setelah itu barang masuk, kita masuk kembali dalam kabin. Dalam kabin kita pastikan belum kita berjalan, perhatikan betul-betul ruang duduk kita ini nyaman dulu, jangan sampai terlalu condong ke belakang, jangan juga terlalu nyandarnya terlalu bungkuk ke depan. Karena yang jelas kita mau mengoperasikan enaknya tuh ya, kita sesuaikan dulu kaki kita, injakan itu enak di pedal travelnya, kita duduknya jangan terlalu membungkuk ke depan, jangan juga terlalu nyandar ke belakang. Jadi pas-pas supaya kita bekerjanya enak ya. Pastikan di kanan biasa itu ada spion.